Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mencuri dan merampok. Sebelumnya saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Aras, yang kedua Ihsanul Takwin, yang ketiga Ika Nur Rahmatang, yang keempat Rahmatang, yang kelima Celiana Afifah. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materi. Pengertian mencuri. Menurut bahasa, mencuri adalah mengambil barang orang lain tanpa izin atau secara tidak sah. Sedangkan menurut istilah, merujuk pada definisi yang lebih spesifik dalam hukum atau fikih. Secara hukum positif adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan diancam dengan pidana penjara. Dalilnya, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 berbunyi, "Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim." Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pembuktian praktik. Had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syara telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Selanjutnya, had mencuri. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. Dan yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. Yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Dan yang terakhir, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan. Kadarnya, para ulama berbeda pendapat terkait nisab, kadar minimal barang yang dicuri. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Yang kedua, menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1% dirham emas atau 3 dirham. Hikmahnya, adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut. Pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam. Kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan. Ketiga, menghindari manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat-sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Keempat, membuat jerah pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Materi tentang merampok, menyamun, dan merompak. Yang pertama, pengertian. Merampok adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman. Biasanya dilakukan oleh kelompok dan sering melibatkan senjata serta perencanaan tertentu. Menyamun adalah tindakan mengambil harta orang lain secara paksa di tempat sunyi dengan kekerasan atau ancaman. Merompak adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Biasanya dilakukan secara langsung kepada korban. Dalil merampok dan menyamun Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat
Kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari bumi. Demikianlah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Hukum merampok, menyamun, dan merompak adalah tindak kriminal berat yang diancam dengan hukuman penjara yang sangat berat atau bahkan hukuman mati. Baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelakunya bisa berupa hukuman mati, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, tergantung tingkat kejahatannya. Hukum yang disebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33 adalah: yang pertama, pembunuhan bagi mereka yang membunuh korban. 2. Penyaliban khusus bagi mereka yang membunuh dan merampok. 3. Pemotongan tangan dan kaki secara silang untuk mereka yang merampok namun tidak membunuh korban. 4. Pengasingan atau pengusiran dari wilayah bagi mereka yang hanya menakut-nakuti tanpa melibatkan kekerasan atau pembunuhan. Hikmah pelarangan perampokan dan penyamunan dalam Islam memiliki hikmah yang sangat dalam, antara lain: yang pertama, menjaga keamanan, mengurangi ancaman terhadap harta dan jiwa seseorang, serta menciptakan lingkungan yang aman. 2. Mendorong kehalalan dalam mencari rezeki, mengajarkan umat untuk mencari harta dengan cara yang sah dan halal. 3. Memperbaiki hubungan sosial, dengan menegakkan hukum yang adil, masyarakat akan lebih terdorong untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati hak masing-masing. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Mencuri, merampok, menyamun, dan merompak adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Semua tindakan ini memiliki unsur pengambilan harta secara tidak sah, tetapi berbeda dalam cara, tempat, dan kekerasan yang digunakan. Hukumnya jelas dilarang dalam agama dan negara, dengan tujuan menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Memahami perbedaan dan konsekuensinya penting untuk membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab. Setelah pemaparan materi tadi, apakah di antara teman-teman ada yang ingin bertanya? Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por más que possa